Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah dongeng yang berjudul Jendela Laras. Cerita ini berasal dari Jawa Timur. Pertama-tama, Raden Putra adalah raja kerajaan Jenggala. Ia didampingi oleh seorang permaisuri yang baik hati dan seorang sendiri yang cantik jelita. Akan tetapi selir Raja Raden Putra memiliki sifat iri dan dengki terhadap sang permaisuri. Ia merencanakan sesuatu yang buruk kepada permaisuri. Seharusnya akulah yang menjadi permaisuri. Aku harus mencari akal untuk menyingkirkan permaisuri. Selir Baginda berkomplot dengan seorang tabib istana. Ia berpura-pura sakit parah. Tabib istana segera dipanggil oleh sang raja. Sang tabib mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menaruh racun di dalam minuman Tuan Putri. Orang itu tidak lain adalah permaisuri Baginda sendiri, kata sang tabib. Baginda menjadi murka mendengar penjelasan tabib istana. Ia segera memerintahkan Patih untuk mengusir permaisuri ke hutan. Sang Patih segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke hutan belantara. Tapi Patih tersebut tidak mau membunuh sang permaisuri. Rupanya sang Patih sudah mengetahui niat jahat selir Baginda. Tuan Putri tidak usah khawatir, hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa Tuan Putri sudah hamba bunuh, kata Patih. Untuk mengelabui sang raja, sang Patih melumuri pedangnya dengan darah kelinci yang sudah ia tangkap. Raja mengangguk percaya bahwa Patih sudah melapor kalau ia sudah membunuh permaisuri. Setelah beberapa bulan kemudian, di hutan lahirlah anak sang permaisuri. Bayi itu diberi nama Jendela Laras. Jendela Laras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil ia telah berteman dengan binatang yang ada di hutan. Suatu hari ada seekor Raja Wali. Ketika ia sedang bermain, ada seorang Raja Wali yang menjatuhkan sebuah telur kepada Jendela Laras. Raja Wali itu baik sekali, dia memberiku sebuah telur, kata Jendela Laras. Setelah 3 minggu, telur itu pun menetas. Jendela Laras merawatnya dengan baik sehingga ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam yang bagus dan kuat. Tapi ada suatu keanehan, baik bunyi kokok ayam tersebut sungguh menakjubkan. Kuruyu, tuanku Jendela Laras, rumahnya di tengah hutan, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Jendela Laras sangat takjub mendengar kokok ayamnya dan segera memperlihatkan kepada ibunya. Lalu Ibu Jendela Laras menceritakan asal usul mengapa mereka bisa hidup di hutan. Mendengar cerita dari ibunya, Jendela Laras bertekad untuk pergi ke istana dan membeberkan kejahatan sang selir kepada Baginda. Setelah diizinkan oleh ibunya, Jendela Laras pergi ke istana ditemani oleh ayam jantannya. Ketika dalam perjalanan ada beberapa orang yang sedang menyabung ayam. Kemudian salah seorang dari orang tersebut menantang Jendela Laras untuk menyabung ayamnya. Ayo, kalau berani sambung ayam dengan ayamku. Baiklah, jawab Jendela Laras. Kemudian ayam Jendela Laras bertarung dengan
kuat dan gagah. Dalam waktu singkat, ayam Cinderelas pun mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian setelah beberapa kali diadu, ayamnya menang. Kemudian berita kemenangan kehebatan dari ayam Cinderelas pun sampai ke telinga Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja menyuruh barangnya untuk mengundang Cinderelas ke istana. Kemudian Cinderelas pun menghadap kepada Baginda Raja. Kemudian sang raja ingin mengadu ayamnya dengan syarat jika ayam raja menang, dia akan dengan syarat jika ayam sang raja menang, dia mau untuk dipancung. Jika ayamnya Cinderelas yang menang, dia akan mendapat separuh dari kekayaan Raden Putra. 2 ekor ayam itu bertarung dengan gagah dan berani, tetapi dalam waktu singkat ayam Cinderelas berhasil mengalahkan ayam sang raja. Para penonton bersorak-sorai meluluhkan Cinderelas dan ayamnya. Baiklah, aku mau kalah, aku akan menepati janjiku. Tapi siapakah kau sebenarnya, anak muda? Tanya Baginda Raja kepada Cinderelas. Cinderelas sekarang membungkuk seperti membisikkan sesuatu pada ayamnya. Tidak berapa lama ayamnya segera berbunyi. Kukuruyu, tuanku Cinderelas, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Yang datang itu berbohong berulang-ulang. Raden Putra terperanjat mendengar pokok ayam Cinderelas. Benarkah itu? Tanya Baginda Raja. Benar. Baginda, nama hamba Cinderelas hamba adalah permaisuri Baginda. Jawab Cinderelas. Bersamaan dengan itu sang pati segera menghampiri dan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya terjadi kepada permaisuri kepada Baginda. Dia telah melakukan kesalahan, kata Baginda. Raden Putra, aku akan segera memberi hukumannya setimpal pada